Oke, teman-teman semua, selamat bertemu kembali di pertemuan kedua fisika modern dengan topik yaitu teori relativitas. Nanti ada beberapa cakupan yaitu dari kebutuhan ether sampai ke relativistik energi yang nanti akan kita bahas dengan beberapa materi pengayaan. Ya, saya sudah sampaikan beberapa kerangka, jadi bagaimana konsep klasik dan konsep modern yang kemarin sudah sampaikan bahwa dalam konsep klasik kemarin kita sudah bahas, maka jagat adalah makroskopik, sedangkan untuk yang modern adalah di mikroskopik. Tetapi kita akan melihat bagaimana pendekatan-pendekatan klasik pada kasus-kasus makroskopik ya, nanti akan dihubungkan dengan relativitas, tentu saja akan menjadi pendekatan-pendekatan yang sangat menarik yang mungkin kita perlu pelajari. Nah, kita masuk di sini adalah di relativitas Newton, bahwa di sini adalah asumsinya adalah eh, hukum struktur relatif terhadap kerangka acuan, yaitu nanti akan kita bahas bagaimana kerangka acuan nanti apakah kerangka acuannya itu diam atau bergerak, nanti akan kita lihat. Terus kita melihat bahwa kerangka acuan yang dikenal dengan kerangka acuan inersi di sini adalah yang kita sudah kenal di hukum Newton, dan kerangka acuan yang tidak dipengaruhi oleh gaya luar maka diamati bergerak seperti garis lurus dengan kecepatan konstan. Jadi ini sekalian pelajari di fisika 1. Bagaimana dari prinsip relativitas Newtonian, maka jika hukum Newton berlaku di suatu kerangka acuan, maka juga akan berlaku di kerangka acuan lain yang bergerak dengan seragam terhadap sistem yang pertama. Dan ini yang dikenal dengan Newton atau invarian Galilean. Jadi nanti ada korelasinya dengan Galilean. Nah, mungkin ini lebih membawa teman-teman semua untuk memahami. Jadi kalau misalkan kita punya kerangka acuan di sini adalah kita lihat bahwa di sini ada dua kerangka, yaitu kerangka K dan kerangka K aksen. Sedangkan K ini di sini adalah kerangka K adalah diam, sedangkan K aksen di sini adalah bergerak dengan kecepatan v, ya. Nah, K dan K aksen di sini disebut dengan sistem koordinat inersial yang nanti akan tadi sudah disebut dengan hukum Newton. Nah, kalau misalkan kita lihat bahwa ini adalah transformasi yang mungkin sudah kita kenal, jadi pada saat kita bicara matriks misalkan bahwa ada X, Y, dan di situ ada lakukan transformasi, misalkan ada selisih, ada matriks A plus B, di sini juga nanti ada hubungannya korelasi dengan itu. Sehingga nanti kalau misalkan teman-teman nanti masuk di lebih advance lagi, nanti bagaimana transformasi tera, maka di situ sudah korelasi dengan matriks. Ya, nanti mungkin akan dipelajari di teman-teman yang ambil di nuclear particle physics. Nah, kembali ke sini ke transformasi Galilea, bahwa di sini ada rangka yaitu IZ dan T, di sini ada ruang dan waktu, sedangkan keaksen adalah X, Y, Z, dan T aksen. Jadi dari sini, maka karena di sini adalah bergerak pada sumbu X aksis, maka di sini yang akan terlibat dalam sebuah transformasi adalah di koordinat atau sumbu X, di mana nilai X aksen di sini adalah X min VT. Ini adalah suatu, karena di sini minus plus, saya kira sudah menjadi kesepakatan kalau dia bergerak ke arah positif di sini akan menjadi minus, sedangkan yang kebalikannya akan menjadi positif. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka kita sekarang punya transformasi matriks, sehingga di sini adalah transformasi koordinat, sorry. Jadi dari sini akan kita dapatkan bahwa X aksen sama dengan X min VT, Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z, dan T aksen sama dengan T.
Ya, dari sini kita bisa dapatkan bahwa kita dapatkan sebuah matrix transformasi Galilea. Nah, nilai T sendiri adalah invarian, fundamental invarian adalah sama untuk seluruh pengamat. Ya, nanti akan korelasi di belakang untuk masa relativistik. Nah, tadi saya sudah singgung kalau misalnya kebalikannya maka di sini akan menjadi positif. Nah, bagaimana transformasi atau transisi dari ke relativitas modern? Maka dari sini meskipun hukum Newton dan bentuknya adalah transformasi Galilea, namun tidak juga di persamaan Maxwell. Jadi nanti ini sudah dikenalkan Maxwell teorema, walaupun nanti mungkin teman-teman sudah belajar banyak di fisika 2 tentang fisika listrik magnet. Mudah-mudahan bisa menghubungkan, walaupun nanti mungkin secara detail dibahas di elektromagnetisme. Jadi dari sini nanti akan menghubungkan bagaimana prinsip-prinsip dari apa namanya transformasi ini korelasi dengan elektromagnetisme berhubungan dengan ruang waktu yang nanti akan kita bahas lebih detail. Kira di belakang nanti akan dibahas lebih detail tentang itu. Dan 1905 Albert Einstein di sini mengajukan sebuah proposal ruang waktu dengan hukum Newton dengan sebuah pendekatan. Di sini dengan nanti akan diajukan dengan teori relativitas yang akan dibahas. Terus kita akan melihat bahwa ini adalah dari proposal yang ada pada saat itu bahwa gelombang cahaya berpropagasi dalam sebuah medium sebagai luminiferous ether, maka di situ ada sebuah asumsi bahwa eh, ether sendiri memiliki densitas yang rendah di mana planet dapat bergerak mulai tanpa kehilangan energi, dan ether juga memiliki aktivitas yang mendukung gelombang cahaya dengan kecepatan tinggi. Sehingga nantinya akan dibahas bagaimana Michelson itu membuktikan bahwa apakah keberadaan ether ini ada atau tidak. Nanti akan kita coba lihat. Nah, persamaan Maxwell di sini adalah seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwa ini adalah perkawinan antara teori kelistrikan dan kemagnetan yang membuktikan akhirnya mengawinkan dua itu dan melahirkan sebuah persamaan atau persamaan diferensial order 2 yang diselesaikan menjadi eh, salah satunya adalah konsep kecepatan cahaya yang penuh dari permeabilitas dan permitivitas yang nantinya akan kita bahas. Mungkin juga di fisika gelombang nanti akan kita bahas kembali. Nah, di sini akan dipropos adanya kecepatan cahaya dengan kecepatan konstan dan nantinya akan banyak dibahas korelasi dengan ini. Nah, ether di sini diajukan sebagai kerangka acuan absolut di mana kecepatan cahaya selalu konstan. Tetapi apakah ini benar? Maka nanti Michelson Morley di sini adalah melihatkan bagaimana eksistensi dari ether itu sendiri. Richardson sendiri adalah fisikis dari Amerika yang mendapat Nobel Prize 1907 yang dia memanfaatkan dari eksperimen dalam membuatkan gelombang dari laser yang nanti dikreasi sehingga dari satu laser dipecah menjadi dua yang nanti eksperimennya nanti akan kita bahas di belakang. Oh, ini eksperimennya. Oke, jadi dari sini adalah gelombang monokromatik ya, light source. Jadi biasanya menggunakan laser. Laser masuk ke sini dan di sini akan dipecah jadi dua ya. Dari sini dan di sini ada merah dan dari sini kita nanti akan masuk sehingga akan didapatkan bahwa di sini ada nanti ada perpaduan gelombang yang terjadi antara di sini ada cermin yang dibagi dua, maka di sini juga ada mirror. Akhirnya di sini ada path length one dan di sini adalah ada eh, apa namanya lintasan yang satu dan lintasan dua. Dengan seperti itu, maka di sini dibutuhkan di sini ada ether drift ya. Sehingga dari eksperimen ini nanti dihasilkan bagaimana apakah apa namanya terjadi eh, perubahan-perubahan atau membuktikan harus adanya sebuah ether. Sehingga dari sini maka akan diamati bahwa dengan interferometer Michelson
maka akan diamati pola-pola dari di sini adalah interferensi dari gelombang yang di sini akan membentuk pola gelap terang, dan dari sini kita lihat bahwa nanti ada perubahan yang dibuat oleh salah satu sisi sehingga di situ akan terjadi perubahan fase atau perubahan gelombang yang terjadi, sehingga nanti kalau perpaduan gelombang dari mirror ini dan yang kedua di sini akan terjadi, maka akan terjadi perpaduan gelombang. Nah, perpaduan gelombang ini yang akan diamati menjadi pola interferometer atau interferensi. Nah, dengan konsepnya Galileo, maka dari sini dianalisis bahwa bagaimana T1 terhadap lintasan 1 dan T2 terhadap lintasan 2. Nah, dari sini maka akan didapatkan bahwa di sini sudah melibatkan komponen dari kecepatan cahaya dan laju drift yang tadi akan dibuat. Sehingga dari sini akan didapatkan bahwa nilai T1 adalah 2L1 dibagi C, 1 dibagi 1 minus V kuadrat per C kuadrat, sedangkan T2 sendiri adalah sebanding dengan nilai 2L2 per C yang sebanding dengan sama dengan 1/akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Sehingga selisihnya perubahan waktunya adalah ini. Perubahan waktunya adalah T2 minus T1 sama dengan itu. Sehingga pada saat kita lakukan perubahan, ya perubahan apa namanya lintasan L1 dan L2, maka didapatkan bahwa delta T-nya adalah ini. Delta T-nya adalah T aksen, T aksen adalah T2 aksen dikurangi T1 aksen. Ya. Sehingga dari sini akan didapatkan sebuah perubahan pola yang di sini berbeda L2. Sehingga dari situ, maka akan didapatkan bahwa nilai perubahan akibat rotasi atau perputaran atau perubahan fase dari yang nanti biasanya diberikan di mirror, salah satu mirror, di situ akan ada perputaran yang mungkin nanti teman-teman akan praktikum di fisika lanjutan. Sehingga dari sini akan didapatkan nilai bahwa nilai perubahan delta T aksen minus delta T di sini adalah sebanding dengan V kuadrat L1 plus 1 bagi dengan C pangkat 3. Sehingga dari sini adalah pendekatan dari binomial dari yang di atas ini. Sehingga dengan analisis, maka dari sini didapatkan bahwa ada delta T-nya adalah sekitar 8 kali 10 pangkat minus 17, yang artinya di sini bahwa terjadi selisih angka dalam waktu second. Ya, jadi sini dengan asumsi bahwa kecepatan orbital bumi adalah 3 kali 10 pangkat 4 meter per second. Panjang lintasan ini saya kira untuk pengamatannya di sini adalah 1,2 meter. Ini didapatkan ini sehingga terdapat nilai selisih itu. Nah, kesimpulan dari Michelson di sini adalah bahwa seharusnya eksperimen dapat mendeteksi pergeseran cahaya akibat perbedaan ruang antara perbedaan waktu antara panjang lintasan, tetapi tidak teramati. Dan Michelson kemudian menyimpulkan bahwa hipotesis planeter adalah tidak benar, dan ini dilakukan eksperimen berkali-kali dan dibantu oleh Morley, maka hasilnya sama. Sehingga dengan demikian bahwa keberadaan ether yang dinyatakan dalam bentuk bahwa dia harus dalam menjadi kerangka acuan itu adalah menjadi tidak ada, harusnya tidak ada. Sehingga dari situ nanti ada beberapa asumsi yang diberikan, adanya itu drag dan sebagainya, tetapi apa namanya itu banyak possible atau yang bisa di ini, tetapi juga ada kontradiksi yang terjadi. Nah, berikutnya adalah bagaimana ada proposal dari Lorentz dan Fitzgerald yang menceritakan di sini adalah tentang adanya perubahan panjang lintasan, ya panjang lintasan yang nanti akan korelasi dengan bagaimana apakah panjang yang terjadi pada saat sebuah benda bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, dan apakah nanti korelasinya dengan eh, waktu nanti akan terefek dengan akar dari faktor akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Sehingga ya Einstein di sini tadi sudah disebut di depan bahwa dia mengajukan relativitas. Nah, ini adalah yang keyakinan Einstein bahwa persamaan Maxwell yang tadi
merupakan perkawinan antara eh, listrik dan magnet yang menghasilkan kerangka dari itu, maka dia adalah harusnya valid di semua kerangka inersia. Maka Einstein mengajukan dua postulat, yaitu prinsip relativitas dan kecepatan cahaya konstan. Jadi prinsip relativitas di sini adalah semua hukum fisika di sini adalah sama di semua kerangka inersia, sehingga dari sini adalah disebutkan bahwa there is no way to detect absolute motion, no preferred initial system exists. Jadi di sini menjelaskan bahwa semua dalam kerangka inersia adalah harusnya berlaku. Dan kecepatan cahaya konstan di sini adalah bicara mengenai pengajuan bahwa pengamat dalam semua kerangka inersia mengukur bahwa nilai kecepatan cahaya adalah konstan. Ini adalah disampaikan seperti itu. Nah, dengan kondisi tersebut, maka di sini diajukan adanya sinkronisasi jam. Jadi artinya bagaimana nanti ada karena di situ ada pengamat dan ada misalkan objek, maka mau tidak mau bagaimana kita bisa melakukan pengukuran sehingga di sini nanti akan ada bagaimana konsep pengukuran waktu dan eh, panjang itu nanti akan korelasi dengan kerangka inersia dan bagaimana kecepatan dari itu sehingga sampai ke paradoks kembar seperti apa. Nah, ini adalah bagaimana bercerita tentang kejadian simultan. Jadi kalau misalkan Anda berdiri di tengah dan misalnya ada lampu sirine yang dinyalakan misalkan bersama dan pada saat dimatikan secara bersamaan, maka kira-kira bagaimana seseorang yang berdiri di tengah itu adalah mengamati sama atau tidak. Nanti di sini dinyatakan bahwa dalam kondisi keadaan diam, maka orang yang berada di titik origin di situ akan mengamati kedua lampu sinyal akan mati secara bersamaan. Ya, seperti ini. Tetapi pada saat di sini adalah ada objek kedua, di sini adalah Mary dengan dia pada kerangka keaksen dan bergerak dengan kecepatan v, maka dia akan mengamati berbeda dengan Frank yang tadi kita bahas bahwa di sini Ferry akan mengamati kejadian B kemudian baru kejadian A. Artinya karena dia bergerak ke kanan dengan kecepatan V, maka dia akan lihat B dulu baru A-nya. Sehingga ini artinya adalah prinsip dari apakah kejadian bersamaan ini eh, bisa diukur secara ini, maka prinsip dari simultaneously akan menjadi important, menjadi sangat penting. Oke, sehingga dari sini dinyatakan bahwa dua kejadian simultan di kerangka Johnka tidak perlu simultan di kerangka Johnka yang bergerak terhadap kecepatan atau kerangka pertama. Sehingga dari sini maka menyarankan bahwa masing-masing sistem koordinat memiliki pengamat sendiri dengan pengukur waktu atau clock yang sinkron. Jadi justru waktunya disinkronisasi. Sehingga dari sini langkah pertama adalah tempatkan pengamat dengan waktu dengan dalam sistem. Terus bahwa di situ adalah waktu ada satu lokasi, bandingkan bacaannya. Kalau sinkron berarti di situ adalah sinkron. Nah, metode sinkronisasi di sini adalah kalau misalkan ada dua waktu di set pada jarak d, terus apa namanya mengizinkan kedua waktu di sini adalah mendeteksi apakah pada jarak c d yang itu adalah sama, maka dari sini akan didapatkan bagaimana prinsip dari sinkron kalau dia mengizinkan kedua waktu menyala ketika sinyal cahaya dari pusat sumber, maka di sini akan menyatakan sama. Jadi sinkronisasi adalah kalau misalkan dari kedua waktu atau dari kedua sinyal yang terjadi secara bersamaan bisa dideteksi. Nah, berikutnya di sini adalah transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz ini adalah akan mengatakan bagaimana nanti korelasi atau mengembangkan dari eh, apa namanya, jadi korelasi dengan pengembangan dari transformasi Galilea, tetapi dari sini akan melibatkan komponen
komponennya adalah tadi kalau Galilei hanya X min VT dan T-nya adalah sama. Sedangkan di transformasi Lorentz di sini akan melibatkan komponen dari kecepatan cahaya sehingga di sini akan terjadi X-nya akan terjadi perubahan dan di sini ada komponen relativistik dan T-nya ada komponen relativistik. Hingga transformasi Lorentz di sini akan menjadi dengan melihat bahwa V per C sama dengan beta, maka di sini gamanya adalah 1 dibagi akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Dengan betanya di sini, maka transformasi Lorentz akan mendefinisikan baru di sini X-nya sama dengan gamma X minus B CT, sedangkan T aksennya di sini menjadi gamma T minus BX per C. Sehingga dari sini ini adalah transformasi Lorentz yang kita kerjakan. Dan di sini adalah dengan melihat bahwa nilai V per C-nya gini dapat dilihat, maka nanti di sini adalah nilai C di sini adalah menjadi titik asintotik yang nanti akan kita lihat, maka grafiknya adalah seperti ini sehingga dia akan berubah signifikan setelah di sini adalah 0,6 C, ya V-nya adalah 0,6. Nah, dari situ maka kita akan menggunakan konsekuensi dari transformasi Lorentz ini dalam penentuan dilatasi waktu dan kontraksi panjang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa apakah nanti clocks di K aksen di sini akan bekerja misalkan sama atau misalkan run slow with respect to stationary clock in K. Jadi di sini artinya bahwa K aksen di sini adalah lambat dibandingkan yang di stationary clock di K. Sedangkan kontraksi panjang di sini adalah length K aksen adalah contracted respect to the same length stationary in K. Jadi ini artinya ada sebuah yang diam, kerangka diam dan kerangka yang bergerak. Maka apakah nanti waktunya di sini akan terjadi apa perubahan bacaan sehingga itu yang akan dideteksi di konsep konsekuensi dari transformasi Lorentz ke dilatasi waktu dan kontraksi panjang. Nah, untuk mengerti itu maka kita harus mengetahui proper time di mana konsep proper time sendiri adalah perbedaan waktu antara dua kejadian pada posisi yang sama dalam sistem yang diukur pada posisi tersebut. Sehingga di sini adalah pada posisi yang sama, sedangkan kalau misalkan tidak diukur pada kejadian yang permulaan dan kejadiannya adalah diukur berbeda, maka di sini adalah menjadi bukan proper time. Sehingga ini menjadi sangat penting dalam penentuan dilatasi waktu. Ini adalah kerangka acuan, yang satu adalah Frank di sini adalah berada posisi di sistem K ketika sebuah kembang api di sini adalah dinyalakan dan go out di sini, dan Mary berada pada sistem K aksen, ya K aksen, sehingga di sini dan sistem K aksen sendiri nanti adalah dia bergerak dengan kecepatan tertentu, sehingga dari situ maka didapatkan bahwa T2 aksen dan T1 aksen selisihnya adalah akan menjadi T2 min T1, di sini adalah akan terkoreksi menjadi pengaruh dari relativistik sangat ini, sehingga didapatkan bahwa nilai T aksen di sini adalah sama dengan T0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi T2 min T1 pada kerangka acuan yang diam maka disebut dengan T0 di sini atau proper time T2 min T1, sehingga di sini akan menjadi T0. Ini adalah menjadi T0 minus V kuadrat, V per C kuadrat X2 min X1 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sehingga dari sini akan didapatkan bahwa konsep dari dilatif waktu adalah waktu yang diukur pada dua kejadian pada posisi yang berbeda adalah lebih besar dari waktu antara satu kejadian pada satu posisi. Jadi di sini terlihat bahwa kita bisa melihat bahwa di sini ada komponen gamma T0, sehingga
akan berbeda dengan waktu yang sebenarnya terjadi. Terus kejadian tidak terjadi pada ruang waktu yang sama pada suatu sistem, dan sistem K memiliki waktu atau clock satu dan sistem K mempunyai clock 2. Sedangkan hampir sama idenya dengan dilatasi waktu, maka di sini ada pengenal dengan proper line, di mana L0-nya sama dengan XR minus XL, di mana di sini kedua ujung, ya kedua ujung kiri dan kanan. Maka kalau misalkan kita punya batang dengan panjang, di mana di sini adalah XR min XL, di mana XR di sini adalah posisi di kanan, sedangkan XL di sini adalah posisi ujung di kiri, maka ini adalah yang diukur Frank, sedangkan ini yang diukur oleh Mary dengan berada pada sistem K aksen dengan kecepatan tertentu. Sehingga dari sini didapatkan bahwa XR min XL aksen di sini adalah sama dengan XR min XL di sini adalah L0 minus V TR min TL dibagi 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Sehingga didapatkan bahwa nilai dari L aksen di sini akan menjadi L akar 1 minus V kuadrat C kuadrat atau gamma L, di mana nilai L sendiri di sini akan sama dengan L0 akar dari 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Sehingga dalam artian nilai L sendiri akan menjadi L0 dibagi gamma. Ya, sehingga di sini akan terjadi konstruksi panjang, yang artinya kalau tadi nilai T aksen adalah T0 dibagi gamma kalikan T0, sedangkan di sini adalah kalau yang L di sini adalah N0 dibagi gamma. Sehingga dari situ maka nanti kalau misalkan kita melihat tadi konsep-konsep yang kita akan buat, maka kita bisa menentukan atau menambahkan dengan prinsip diferensiasi, sehingga kita akan dapatkan suatu hal yang mathematically akan kita bisa runut dari yang X menjadi dx, gamma adalah konstanta, X aksen akan menjadi dx aksen ditambah dengan V dt, di mana V-nya adalah konstan, maka dt-nya yang akan berubah. Sehingga dari sini akan didapatkan konstruksi dari persamaan atau transformasi Lorentz menjadi seperti yang ada di slide. Sehingga dengan mendefinisikan UX, UY, dan U di sini UE aksen, maka kita bisa mendefinisikan bahwa UX di sini sama dengan DX per DT. Terus di sini ada kita bisa mendefinisikan di sini ada DX per DT, maka DX-nya sendiri sama dengan DX aksen plus V DT aksen, maka didapatkan nilai dari U aksen X ditambah V dibagi 1 plus V per C kuadrat kalikan U aksen. Sehingga didapatkan dengan cara yang sama, maka UY-nya di sini akan sama dengan UY aksen dibagi gamma 1 plus V per C kuadrat kalikan UX aksen, demikian juga yang SZ. Ya, sehingga kita bisa dapatkan nilai dari transformasi kecepatan di sini dengan mengetahui nilai UX, UY, dan UY aksen, maka di sini akan terjadi korelasi keduanya. Sedangkan untuk di sini adalah mengubah dari V ke V minus atau minus V, maka di sini akan didapatkan bahwa nilai UE aksen adalah menjadi UX min V dibagi 1 minus ini kalikan UX, sehingga kita ubah dari yang ini ke apa namanya dengan bentuk lain, sehingga ini ada UX sama dengan UX aksen ditambah V 1 plus ini, maka dengan menyatukan di sini UI aksennya menjadi apa, UY aksennya dan UZ aksennya kita bisa ketahui. Nah, ini adalah contoh dari eksperimen untuk dilatasi waktu yang di sini adalah memanfaatkan, misalkan ini ada detektor muon. Saya sendiri tidak terlalu banyak mengetahui tentang eksperimen ini, tetapi logikanya adalah di sini akan menggunakan jadi number of muon detected with speed 0.98 c much different in top mountain. Jadi di sini di atap atau di atas gunung, dan satunya adalah di pesisir ya, atau
di sini di sea level, jadi di daratan. Sehingga dari sini maka konsep dilatasi waktu nanti bisa di apa namanya confirm bahwa tadi terjadi perbedaan nilai T0. Tetapi kalau misalkan ini adalah dari peluruan muon yang terjadi, karena misalkan apa namanya dari sini tentu saja akan terjadi perbedaan nilai deteksi yang akan dibaca oleh detektor. Nah, ini juga ada prinsip dari pengukuran waktu, tetapi prinsipnya ini ada terjadi penggunaan waktu pada saat eksperimen airplane, ya, yang satu menggunakan jalur barat, yang satu menggunakan jalur timur, dan di situ adalah diukur, ternyata terjadi perbedaan. Tetapi secara ini bagaimana eksperimennya, mungkin bisa di apa namanya eksplor lagi. Saya sendiri mungkin belum eksplor masalah ini. Nah, ini adalah yang berikutnya adalah paradok bintang kembar. Jadi paradok bintang kembar di sini adalah Mary dan Frank dianggap sebagai kembar, ya. Dan pada saat 30 tahun di sini dia memilih jalur karir yang berbeda. Mary menjadi astronot yang dia eh, apa namanya meninggalkan bumi dengan selama 8 tahun cahaya. Sedangkan Frank adalah tinggal di bumi. Nah, dari sini maka ada sebuah permasalahan kalau misalkan nanti dia pergi dan tadi ada konsep dari waktu, ya, karena dia menggunakan apa namanya kecepatan yang sangat tinggi, maka kalau misalkan dari perspektif waktu, maka mana yang akan lebih kelihatan lebih mudah. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Sehingga dari analisis yang dijelaskan bahwa dari konsep sistem inersia yang dianalisis, maka dari sini Mary adalah melakukan perubahan kerangka. Jadi kalau misalkan kita lihat, maka Frank adalah sendiri adalah berada di kondisi di bumi, maka dia tidak berubah sama sekali. Sedangkan Mary adalah terjadi perubahan dari bumi, terus apa namanya mengorbit di ruang angkasa. Terus pada saat mau balik lagi, maka mau tidak mau akan terjadi perubahan kerangka inersia. Sehingga itu yang menjadikan analisisnya adalah klaim Mary adalah menjadi tidak valid dan tidak beradab karena tidak berada pada kerangka inersi yang sama karena terjadi perubahan kecepatan dan pada saat mendarat dan pada berangkat pada kondisi ini akan menjadi berbeda sehingga itu yang menjadikan analisisnya klaim Mary menjadi lebih benar tidak valid. Terus di sini ada dimensi ruang dan waktu. Dimensi ruang dan waktu di sini adalah bicara mengenai kalau tadi kita lihat transformasi Lorentz adalah di situ atau dari dasar dari transformasi Galilea terus teruskan Lorentz dan di situ korelasinya adalah ruang dan waktu artinya bahwa ada dimensi-dimensi ruang dan waktu yang nanti akan korelasi. Sehingga kalau misalkan dalam konsep yang sekarang, maka dimensi ruang waktu akan banyak aplikasinya tentu saja karena eh, apa namanya volume saja sekarang banyak yang mungkin tidak akurat sehingga ruang dan waktu atau volume misalkan dengan waktu akan menjadi akurat dalam beberapa contoh aplikasi. Tapi kembali lagi ke sini bahwa ruang dan waktu ini menjadikan salah satu yang dikerjakan oleh Minkowski dengan diagramnya, dia adalah membantu bagaimana menjelaskan konsep-konsep ruang waktu yang aplikasinya nanti dalam bidang tadi adalah berhubungan dengan konsep eh, relativistik atau mungkin nanti berkonsep dengan eh, gravitasi, ya, yang nanti akan korelasinya seperti kemarin kita bahas bagaimana prinsip dari mimpi dari GUT atau Grand Unified Theory adalah menggabungkan dari semuanya. Makanya itu adalah menjadi mimpi besar dari para ilmuwan yang ada dan di situ adalah menjadi kerangka yang diusahakan oleh banyak pemikir sehingga di sini manuskrip sendiri adalah menggambarkan bahwa di sini ada dimensi keduanya adalah dimensinya panjang, yang satu adalah dimensi X di sini adalah dimensi ruang itu sendiri, tapi di sini adalah korelasi antara kecepatan dengan waktu yang dimensinya di sini juga menjadi dimensi
panjang. Sehingga dari sini ada X dan ini ke B, tapi pada saat bicara mengenai ini ada namanya word line, bahwa di sini adalah yang A dari B adalah seperti ini. Ya, di sini ada kecepatan cahaya, di sini ada nilai V sendiri, dan di sini adalah CT. Maka ini nanti akan yang berkorelasi yang antara apa namanya eh, posisi dan ruang waktu ini menjadi sangat penting. Nah, contoh aplikasinya saya kurang begitu memahami sekali sekarang. Sudah kurang baca masalah itu, sehingga prinsipnya adalah ruang waktu ini akan berkorelasi dengan dimensi-dimensi ruang yang nanti akan menjelaskan misalnya konsep elektrodinamik sampai ke gravitasi kuantum mungkin ke depannya gitu. Tapi saya sendiri tidak menggeluti itu sehingga tidak bisa menjelaskan banyak. Terus di sini ada moving clock, tentu saja karena tadi bicara mengenai ruang dan waktu, maka bicara mengenai itu juga. Ya, ya di sini bicara mengenai light count. Jadi di sini adalah bicara mengenai suatu yang terjadi lampau dan future. Maka ini yang menjadi dasar sehingga dari dimensi ruang dan waktu ini, maka analisisnya bahwa karena semua pengamat sama kecepatan cahayanya, maka terlepas dari kecepatannya dia sendiri, maka dia dari theoretically, maka dia akan menjadi gelombang muka dengan berbentuk bulat dengan nilai S sendiri di sini adalah X kuadrat min CT C kuadrat T kuadrat, sehingga nilai X aksenya di sini juga sama, sehingga di sini S kuadrat sama dengan X aksen kuadrat. Sehingga kalau misalkan kita melihat dua kejadian, maka kita bisa menentukan delta S dan kualitas delta S ini sebagai menjadi space-time interval dari kedua kejadian. Ya, dari sini ada 3 probabilitas yang terjadi melihat dari delta S-nya, sehingga nanti akan menjadi bagaimana koneksi antara ini, tetapi eh, saya tidak belajar, sudah tidak menggeluti banyak, jadi saya tidak bisa menjelaskan secara ini bagaimana korelasi ke depannya. Tetapi saya kira ini sangat-sangat ini pada saat nanti teman-teman mungkin akan masuk di theoretical modeling dan sebagainya, korelasi dengan itu. Nah, eh, berikutnya adalah bagaimana relativistik ini terjadi di Doppler. Saya kira sudah dipelajari di fisika mekanik, bahwa bagaimana ada sebuah sirine, terus ada pengamat, dan di situ akan korelasi bagaimana frekuensinya lebih besar, lebih tinggi. Maka ini ada korelasinya sama dengan sistem K dan sistem K aksen. Karena kalau misalkan kita pengamatnya misalkan diam, maka di situ akan lebih mudah menentukan. Tapi pada saat itu bergerak, maka akan menjadi relatif. Sehingga dari sini maka dijelaskan bagaimana proses dari relativistik dan hubungannya dengan gelombang yang dipancarkan. Sehingga dari sini maka bagaimana Doppler relativistiknya menjelaskan korelasi antara, jadi kalau misalkan yang di sini adalah sumbernya adalah n gelombang dengan interval tertentu, maka kalau misalkan gelombang itu adalah sama seperti sebuah kereta, maka yang depan itu kalau misalkan yang depan adalah menjadi yang pertama, maka kereta atau misalkan gerbong berikutnya adalah yang menjadi kedua, sehingga di situ akan terjadi apa namanya panjang rangkaian gelombangnya akan merupakan selisih dari CT minus V titik, dengan di sini adalah melihat bahwa sumber cahayanya dan perimanya adalah dengan kecepatan relatif V. Sehingga dari sini didapatkan korelasi antara panjang gelombang dengan frekuensi, sehingga dari situ maka akan digabungkan, sehingga akan didapatkan bahwa nilai dari frekuensi korelasi dengan relativistik akan menggabungkan dengan prinsip dari nilai dilatasi waktu juga, maka didapatkan bahwa nilai F di sini akan sama dengan
akar dari 1 minus V kuadrat per C kuadrat dibagi 1 minus V per C kalikan F0. Sehingga dari situ maka akan didapatkan bahwa bagaimana kalau misalkan sumber dan penerimanya saling mendekat, maka di sini akan menjadi akar dari 1 plus B dibagi akar 1 minus B kalikan F0, sedangkan ini adalah untuk yang saling jauh. Sehingga dari situ maka akan didapatkan bahwa nanti ada pendekatan-pendekatan bahwa ketika penerima saling mendekat bahwa nilai betanya di sini adalah plus V per C, sedangkan kalau menjauh di sini adalah menjadi minus V per C. Sehingga nanti formula ini bisa di-apply dengan pendekatan yang kita pakai. Berikutnya adalah momentum relativistik. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah belajar bagaimana prinsip dari momentum, maka di situ adalah apa namanya ada prinsip konservasi bahwa momentumnya adalah selalu sama jika di situ tidak ada kayak eksternal, maka kalau misalkan kita lihat maka di sini ada eh, penarikan dari yang tadi dinyatakan bahwa pada arah Y di situ ternyata tidak sama dengan 0 ya perubahan momentumnya. Sehingga ini yang menjadi dasar nanti bagaimana eh, nilai dari eh, momentum ini adalah menjadi penting dalam kondisi relativistik. Nah, kondisi ini nanti banyak dipakai pada saat di mikroskopik. Jadi pada saat kita bicara mengenai interaksi elektron dengan inti, interaksi elektron dengan apa namanya elektron dengan eh, orbital dan sebagainya, maka itu nanti akan korelasi banyak dengan ini. Dan yang namanya tumbukan jadi di mikroskopik nanti adalah seperti yang kemarin saya sampaikan, maka dia adalah sudah terjadinya interaksi di situ adalah sudah dikatakan tumbukan, sehingga nanti akan menjadi sangat menarik kalau teman-teman nanti bicara lebih banyak tentang itu di selanjutnya. Nah, bagaimanakah nanti bicara mengenai tumbukan ini sendiri? Kalau misalkan tadi dari gambar tadi ini adalah ini Frank dan di sini ada Mary, di sini kecepatan tertentu, maka apakah nanti pada saat dia di sini ini kalau ini adalah bola ini dan bola ini adalah nanti dia tumbukan, sedangkan dia adalah mental, tetapi pada saat dianalisis apakah nanti ininya sama atau tidak. Sehingga ternyata dari sini juga bisa dilihat bahwa perubahan momentumnya juga tidak sama dengan nol atau eh, besar antara ini khususnya yang di sumbu Y, sedangkan sumbu X tidak bermasalah. Sehingga itu yang menjadikan bagaimana prinsip relativistik ini menjadi masalah yang harus diselesaikan nanti dalam uh, fisika modern. Sehingga itu dalam prosesnya nanti banyak hal yang nanti akan dikupas oleh banyak fisisis untuk menjelaskan itu semua. Yang dari sini maka nilai momentum sendiri dari modifikasi dari Compton maka didapatkan bahwa nilai P-nya sendiri adalah relativitas ini adalah dV dt, sedangkan di sini akan melibatkan komponen dari massanya di sini adalah massa dari yang terkalikan dengan prinsip dari nilai gamma. Sehingga dari sini nilai dari refleks ini adalah gamma m minus dengan gamma adalah 1 minus U atau V kuadrat dibagi C kuadrat. Sehingga dari sini maka ada pengenalan bahwa ada yang namanya massa diam di mana dia tidak terpengaruh oleh komponen B. Di sini ada komponen beta 1 per akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Di sini berarti menjadi F0, tapi pada saat di sini adalah bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka nilai komponen gamma akan improve dalam penentuan momentum relativistik. Sehingga dari sini maka akan didapatkan bahwa eh, setelah kita mendapatkan nilai momentum relativistik, kita bisa menentukan gaya yang terjadi, dan di sini akan bisa ditentukan bahwa nilai dari kerjanya seperti apa dapat kita
jelaskan lebih lanjut. Terus di sini juga energi kinetiknya bisa diketahui dengan integral, sehingga dari sini akan kita bisa deteksi bagaimana energi dari kinetiknya di sini adalah mc kuadrat gamma minus 1 dengan menurunkan dari konsep kerja yang kita sudah ketahui. Sehingga dari sini dengan menggunakan prinsip binomial juga didapatkan bahwa nilai K-nya di sini nanti adalah hampir sama dengan yang klasik dengan pada saat energinya rendah. Nah, ini adalah kurva yang tadi saya sebut bahwa di 0,6 ini mulai split, bahwa yang ini adalah yang klasik, ini adalah yang relativistik. Jadi yang relativistik di sini terjadi perubahan sangat signifikan. Sehingga di sini akan berlaku ada energi diam dan ada juga energi relativistik yang nanti akan kita banyak pakai di atom nantinya ke depannya. Sehingga momentum relativistiknya nanti korelasi dengan energi kinetiknya dapat dinyatakan bahwa di sini ada hubungan antara energi dan momentumnya akan didapatkan seperti ini, bahwa P kuadrat C kuadrat di sini akan sama dengan eh, gamma kuadrat M kuadrat C pangkat 4 minus M kuadrat C pangkat 4. Di sini adalah hubungan dari momentum dan energi. Sehingga energinya sendiri nanti ada korelasi bahwa E kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat M kuadrat C pangkat 4. Karena kalau misalkan Anda lihat di sini, maka nanti ada korelasi eh, bahwa yang M kuadrat C pangkat 4 di sini adalah menjadi N0, ya, ini menjadi N0. Kalau misalkan kita telusuri dari sini, maka ini sama dengan P kuadrat C kuadrat dan di sini adalah energinya. Jadi yang ini adalah energinya, ini adalah energi nolnya. Jadi didapatkan bahwa nilai E-nya sama dengan P kuadrat C kuadrat tambah M kuadrat C pangkat 4. Itu adalah nanti akan kita bahas juga secara detail. Dan ini merupakan materi pengayaan. Di sini ada korelasi antara kerja dengan potensial. Saya kira sudah dibahas di fisika dasar 2. Dan di sini korelasi dengan kerja dengan elektron volt. Saya kira sudah dibahas juga. Nah, ini nanti korelasi antara apa namanya energi diam di proton. Di sini adalah berhubungan dengan AMU, jadi atomic massa unitnya, maka korelasi dengan bahwa 12C di sini sama dengan berapa ini dan korelasi dengan molnya. Sehingga nanti ada hubungan antara mol dengan AMU dan sebagainya perlu. Nah, ini yang singkat adalah nanti akan korelasi banyak pada saat kita bicara mengenai efek fotolistrik. Jadi nanti akan kita bahas juga dan bagaimana energi kat itu menjadi sangat penting nanti adalah berhubungan dengan energi bindingnya, korelasinya seperti apa nanti akan dibahas juga di fisika nuklir. Nah, di sini tadi sudah disinggung bagaimana hubungan elektromagnetisme dengan relativistik. Maka tadi sudah dibahas bagaimana Einstein berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan relativitas dan bicara mengenai bahwa semua hukum fisik itu adalah korelasi dengan sistem inersia. Sehingga itu yang menjadi penting. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman.